Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, dengan tema PHP series, kita akan membuat aplikasi sederhana CRUD, create, read, update, dan delete. Kita mulai dengan mengkoneksikan ke database. Pada layar desktop, double klik SAMPP 7 atau bisa juga dengan klik kanan pada ikon SAMPP 7 kemudian Run as Administrator. Pada kotak dialog ini, kita hanya cukup mengklik Start Apache dan MySQL saja. Bisa close atau minimize. Sebelum mengkoneksikan ke database yang telah kita buat, terlebih dahulu kita akan membuat folder tempat penyimpanan file yang nanti kita akan buat. Klik kanan pada Start, kemudian pilih File Explorer. Pilih direktori di mana SAMPP diinstal, contoh Drive C, kemudian pilih folder SAMPP, setelah itu pilih htdocs. Perlu diperhatikan bahwa setiap file yang akan menggunakan SAMPP pasti berada dalam folder htdocs. Klik kanan pada ruang kosong, pilih New Folder. Beri nama yang relevan dengan aplikasi yang akan kita buat. Dalam hal ini, kita akan memberi nama folder CRUD. Kalian bebas memberikan nama. Buka aplikasi editor. Saya menggunakan Sublime Text versi free. Kalian bisa juga menggunakannya atau menggunakan aplikasi editor seperti Dreamweaver, Notepad++, VS Code, atau aplikasi lainnya yang menurut kalian nyaman. Pada menu view, pilih sidebar, kemudian pilih show sidebar, atau dengan menekan tombol Ctrl K, kemudian B. Pilih file, open folder, cari di mana folder yang kita buat. Perlu diketahui, pasti folder kita akan berada dalam XAMPP/htdocs. Pilih CRUD. Terlihat di sebelah kiri tempat menyimpan file-file yang kita buat, sedangkan di sebelah kanan terdapat codingan kita. Klik kanan pada folder kita, kemudian pilih New. Klik pada kolom yang ada di bawah dengan nama index.php. Kita perhatikan kembali di sebelah kiri, file index.php berada dalam folder CRUD dan pada layar sebelah kanan sudah bernama index.php. Lakukan hal yang sama seperti index.php, tapi dengan nama koneksi.php. Terlihat pula koneksi.php berada dalam folder yang sama dengan index.php. Baik, mulai saja dengan codingan pertama kita. Karena kita akan menulis kode PHP, hal yang baku dan harus sering dilakukan dengan menulis tanda lebih kecil atau siku buka, tanda tanya PHP, dan kemudian ditutup dengan tanda tanya, tanda lebih besar, atau siku tutup. Beri jarak antara keduanya. $koneksi dengan menambahkan dolar pada koneksi artinya kita akan menyimpan hasil dari kode kita ke dalam variabel koneksi. Localhost adalah nama default dari server lokal. Root sebagai username-nya, sedangkan kutip 20 artinya SAMPP kita tidak memakai password. Untuk yang menggunakan password kita akan bahas di video selainnya. Sedangkan DB login itu nama database yang telah kita buat. Ctrl S. Karena sebelumnya kita membuat variabel koneksi, maka kita akan mencoba apakah kode yang kita bikin sudah benar atau sudah terkoneksi. If atau jika dan tanda seru artinya tidak, echo adalah perintah dari PHP yang berfungsi untuk menampilkan data atau kata atau kalimat. Sedangkan H1 dalam kurung siku itu berarti adalah perintah HTML yang berfungsi untuk membesarkan tulisan. Sedangkan exit berfungsi memberhentikan perintah berikutnya karena akan keluar dari kode yang seharusnya. Kalau dibaca, jadinya jika tidak terkoneksi, maka tulis kalimat database tidak terhubung. Untuk mencobanya, kita akan terapkan pada file index.php.
Seperti biasa, karena kode yang kita bikin buat format PHP, maka kita awali dengan siku kecil, tanda tanya, PHP, dan diakhiri dengan tanda siku besar dan beri jarak di antaranya. Include artinya memanggil sekaligus memasukkan isi dari file koneksi.php. Penting untuk diingat pula, tiap kode atau script selalu diakhiri dengan titik koma. Ctrl S, tekan F5. Jika pada layar tidak ada keterangan apapun, artinya kode dan database sudah terhubung. Kita coba typo pada database-nya. Perlu diingat pula, setiap melakukan perubahan kode selalu setelahnya di-save atau dengan menekan Ctrl plus S agar bisa dieksekusi perubahannya. Refresh browser kita agar bisa kode yang kita ubah dan kita simpan bisa berefek pada browser kita. Terlihat di layar ada keterangan error. Unknown database, DB login, line 2. Dan di bawah database tidak terhubung sesuai dengan kalimat yang ada di dalam echo. Perlu diperhatikan pula, jika mengalami error, kita tinggal mengikuti petunjuknya. Misal, dalam kasus ini, error ada di line atau baris kedua. Kita telusuri line 2. Jika dirasa sudah benar dan masih error, cek line di atasnya. Error -1. Jadi cek di line 1. Double slash atau slash 2 kali atau dengan menekan Ctrl plus slash berfungsi agar tulisan kita hanya sebagai keterangan saja supaya tidak lupa. Kita bisa tidak menampilkan keterangan error dengan perintah error underscore reporting dalam kurung 0. Ctrl S, tekan F5. Sampai di sini cara mengkoneksikan dari PHP ke database. Semoga bisa paham. Selanjutnya, kita akan membuat CRUD simpan ke dalam database. Karena sudah benar dan terkoneksi ke database, tetapi untuk sementara kita belum menggunakan kode koneksi.php, maka kita akan hapus dulu sementara dan akan kita gunakan nanti pada saat butuh saja. Penting untuk diketahui pada pembuatan HTML, yaitu semua kode program berada dalam tag HTML. Tag head dan tag body adalah tag paling penting yang berada dalam tag HTML. Adapun cara penulisannya diakhiri dengan menekan tombol tab. Misal, HTML tekan tab, maka secara otomatis HTML dalam tag buka dan dalam tag tutup. Head tab dan body tab. Karena akan menyimpan ke dalam database, maka kita akan membuat form. Ketikan form, tab, kasih jarak di antara keduanya. Action artinya setelah disubmit akan memanggil file yang nama filenya simpan.php. Untuk penamaan bebas asal relevan saja dengan kode yang ada di dalamnya. Kita akan membuat tag label dan input. Tulis nama, blok, dan copy label dan input buat menjadi 3. Nama, username, dan password. Perhatikan untuk name, sebaiknya ditulis dengan huruf kecil, karena selain untuk mempermudah kita dalam proses penyimpanan data. Seperti biasa, jika kita melakukan eksekusi di browser, pastikan kode sudah tersimpan terlebih dahulu. Refresh browser ke keyboard atau tekan F5. Terlihat semua isian form memanjang ke pinggir dan tidak enak untuk dilihat. Tambahkan perintah HTML tag BR. Kemudian tekan tombol tab. Ini berfungsi, kode selanjutnya akan ditaruh di baris baru. Ctrl S, refresh. Terlihat pada layar, isian form tidak lagi memanjang. Di sini pun masih terlihat acak-acakan. Tambahkan perintah HTML, nbsp, titik koma. Ctrl S, tekan F5. Kita lihat kembali pada layar, maka tampilan mulai rapi.
Fungsi for pada label, misal kita beri nama harus diikuti dengan menambahkan ID pada tag input dan harus sama dengan penamaan pada label, yaitu nama. Ctrl S, tekan F5. Ini berfungsi, kita cukup mengklik labelnya, maka kursor akan otomatis berada dalam inputan. Penggunaan for juga bisa kita hilangkan jika dirasakan tidak perlu. Ctrl S, tekan F5. Selain menggunakan perintah HTML, kita bisa menggunakan CSS3 dengan dimasukkan langsung ke dalam tag head. Ketik style, kemudian tab. Karena pada tag style menggunakan titik, maka kita akan menggunakan class. Dalam hal ini, nama kelasnya lebar. Setelah perintah ditulis, maka kita tidak perlu lagi perintah HTML. Kita hapus saja nbsp titik koma. Jangan lupa simpan dan refresh pada browser. Terlihat di layar kembali menjadi kurang rapi. Ini karena tag label tidak merespon meskipun white telah dirubah. Tambahkan display inline block agar tinggi dan lebar dari label bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Ctrl S, tekan F5. Ctrl S, tekan F5. Kita akan beri jarak pada form input supaya tidak terlalu berdempetan. Dengan menggunakan CSS3, selain pada tampilan, pada kode pun terlihat rapi. Ctrl S, tekan F5. Ctrl S, tekan F5. Ketika menekan tombol simpan, di layar terjadi error. Ini terjadi karena simpan titik PHP belum dibikin. Terlihat beberapa variabel seperti nama, username, dan password yang akan dikirim ke dalam file simpan titik PHP. Lakukan hal yang sama ketika membuat indeks titik PHP dan koneksi titik PHP. Klik kanan pada folder CRUD, kemudian pilih New File. Ketikkan simpan titik PHP dan diakhiri dengan Enter. Nama, username, dan password merupakan name yang akan dikirim setelah proses submit diklik. Kemudian, memanggil file simpan titik PHP. Dengan membawa data name. Data tersebut bisa terbawa jika pada form kita tambahkan metode post. Ctrl S. Pada file simpan titik PHP, kita akan menyertakan file koneksi titik PHP agar terhubung dengan database kita dengan perintah include. Insert into berfungsi untuk menyisipkan atau menambahkan ke dalam tabel TB login. TB login ini harus sama dengan database yang telah kita buat sebelumnya. Ctrl S, tekan F5. Klik simpan. Terlihat di layar hanya putih saja.
Untuk memastikan data yang kita input berhasil disimpan, buka localhost/php/myadmin, kemudian pilih database kita. Pilih tab Browse. Jika data yang kita input ada, artinya codingan kita telah benar. Perintah seperti ini bisa dipakai asal fieldnya berurutan sesuai dengan tabelnya. Kita perhatikan kutip tanpa ada isi alias kosong. Seharusnya pada saat disimpan juga akan kosong, tapi karena sebagai AI, auto increment, maka data akan diisi secara otomatis by system secara berurut. Fungsi dari header location index.php yaitu meneruskan ke file index.php dari sebelumnya file simpan.php agar bisa diinput kembali tanpa menggunakan back. Terkesan setelah menginput index.php kembali lagi ke semula. Ctrl S, tekan F5. Nah, bagaimana jika kita pada saat coding disimpan tidak berurutan? Maka hasilnya pun akan berubah tidak sesuai dengan harapan. Ctrl S, tekan F5. Sebenarnya, jika mau komplit codingannya, dengan memasukkan semua field-field yang berada dalam tabel, bukan hanya variabel saja. Ctrl S, tekan F5. Input data yang telah dimasukkan ke dalam tabel, misal nama 2, username 2, dan password. Kemudian tekan simpan. Buka browser, klik tab Browse. Perhatikan nama 2, username 2 tidak tersimpan dalam database karena field username bersifat unik, artinya fieldnya hanya menerima satu data saja. Kita ubah tipe dari teks ke password. Ctrl S, tekan F5. Sehingga di layar akan tampak hanya bulatan hitam saja dan tidak akan terbaca. Tambahkan autocomplete dan bernilai off agar apa yang sebelumnya kita ketikkan di form input tidak akan tampil lagi. Ctrl S, tekan F5. Perhatikan di form input antara nama dan username. Ctrl S, dan yang terakhir kita tambahkan required. Ctrl S, tekan F5. Ini berfungsi agar form tersebut mutlak harus diisi. Jika diindahkan, maka akan ditandai dengan arret dan box form berwarna merah. Required ini penting sekali agar data yang memang harus ada tidak terlewat untuk tidak diisi.
Untuk video tentang cara menyimpan ke dalam database kita cukupkan. Video selanjutnya kita akan menampilkan data yang tersimpan ke dalam tabel. Untuk video dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.